Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Ketemu lagi sama Kak Yogi. Adik-adik sekalian, coba tebak. Ada yang berbeda kan dengan Kak Yogi hari ini? Benar adik-adik sekalian, Kak Yogi mau tampil beda. Kenapa adik-adik sekalian? Kak Yogi mau mengajak adik-adik sekalian yang di rumah untuk mengetahui bahwa kita harus tampil beda. Kenapa? Karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus adik-adik sekalian. Kita harus berani beda. Kita harus yakin, kita harus percaya diri bahwa kita lebih hebat dibanding orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Amin. Satu buah lagu adik-adik sekalian yang berkata bahwa telah lama aku cari-cari langkah hidup yang pasti. Kita adalah pekerja, tapi bukan sembarang pekerja, kita adalah pekerjanya Tuhan Yesus. Amin sekali adik-adik sekalian. Mari semua adik-adik sekalian, kayak lagi pengen semuanya semangat, bangkit diri dan bertepuk tangan. Oke adik-adik sekalian, mari kita nyanyikan satu lagu anak pujian ini. Cari-cari langkah yang lebih pasti hidup menangan setia Yesus mampu menjadi pekerja melayani jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Sialah Yesus itu biasa, sialah Dia Raja, sialah memanggil. Hanya Dia semata, sialah aku dipanggil oleh, sialah untuk amat Kristus, jadi bekerja Kristus yang mulia. Jadi apa nih? Yang mulia. Pada pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu yang berkata bahwa kami sebagai anak-anak harus saling mengasihi sebagaimana Engkau telah mengasihi setiap kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus pada setiap kami. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, tetap biarlah mereka boleh beribadah meskipun secara online. Berikan semangat untuk mereka boleh beribadah, melayani Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, mengasihi siapapun, bahkan setiap orang yang tidak mengasihi mereka. Ajarkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan memberkati setiap aktivitas kami selanjutnya. Berkati, berikan kesehatan, perlindungan setiap anak-anakmu di rumah dari bahaya, terutama untuk COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Ya, untuk adik-adik sekalian yang di rumah. Ketemu lagi sama Kak Yogi hari ini. Adik-adik sekalian ada yang yang berbeda dengan penampilan Kak Yogi hari ini? Ya, coba lihat dari atas sampai bawah. Wah, Kak Yogi berbeda ya hari ini. Kak Yogi berani tampil beda adik-adik sekalian. Tidak seperti biasanya. Kenapa adik-adik sekalian? Ya, karena kita seperti tadi kita sudah menyanyi, bukan sembarangan pekerja. Kita adalah pekerjanya Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian. Ya. Hari ini Kak Yogi ingin berbagi firman Tuhan, ingin mengajak adik-adik sekalian untuk menjadi berbeda dengan anak-anak di luar sana. Adik-adik sekalian, lihat
pohon Natal adik-adik sekalian. Sebentar lagi kita merayakan Natal adik-adik sekalian. Apa yang adik-adik sekalian harapkan di hari Natal? Kalau adik-adik ingat tahun kemarin adik-adik, kita semua sama-sama merayakan Natal, bergembira, bersukacita, pergi ke gereja. Tapi sekarang kita hanya bisa lewat handphone, simulasi, online, seperti yang kita saat ini lakukan. Tapi adik-adik sekalian, kayak ingin mengajak supaya kita tetap punya kerinduan, punya semangat. Kita yakin Tuhan Yesus tetap hadir dimanapun kita beribadah adik-adik sekalian. Oleh karena itu adik-adik sekalian, pagi hari ini adik-adik sekalian, kayak ingin membagikan satu buah firman Tuhan. Ya. Yuk ambil Alkitabnya masing-masing adik-adik. Kalau lagi mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita, ya, dalam Matius pasal 5 ayat yang ke 38 sampai ke 48. Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Adik-adik, Matius pasal 5 ini kayak membacakan untuk kita semua, tapi semuanya nyimak ya Alkitab masing-masing. Ayat ke-38, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang mau nampak pipi kananmu, berilah juga kepadanya kulit kirimu. Dan kepada orang yang menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah bersama manusia dan bencilah musuh. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah kamu suka juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kalau itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Adik-adik, nah adik-adik, menurut adik-adik apa sih yang dimaksud dengan saling mengasihi? Apa sih yang dimaksud dengan mengasihi? Ya. Apakah mengasihi itu, misalkan Nahum, ya, Nahum punya pacar nanti suatu saat nanti. Nahum mengasihi pacar Nahum, atau Nahum punya teman, ya, misalkan Nahum dengan Jovan. Nahum mengasihi Jovan dengan segenap hati. Apakah mengasihi? Nahum mengasihi Jovan karena Jovan mengasihi Nahum. Adik-adik sekalian, ingat saat tadi kita bernyanyi lagu, kita adalah pekerja Tuhan. Ya. Tadi lihatnya apa yang pertama adik-adik sekalian? Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti. Ya. Jadi langkah hidup kita adik-adik sekalian lebih pasti daripada hidup kita sebelum kita kenal Tuhan Yesus. Ya. Kenapa? Saat kita kenal Tuhan Yesus, ya, seperti yang diajarkan di 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Bapa kita di surga, Tuhan Yesus Kristus, memberikan matahari bagi siapapun juga adik-adik. Adik-adik melihat ya teman-teman adik-adik mungkin yang belum kenal Tuhan Yesus, ya. Dia tetap punya kesempatan hidup yang sama, bukan? Dia tetap bisa makan, dia tetap bisa tidur, dia tetap bisa bersenang-senang. Ya, kenapa? Karena dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Itu tandanya Tuhan Yesus mengasihi semua umat manusia. Adik-adik sekalian, itu perbedaan antara orang yang sudah mengenal Tuhan dan yang belum. Tuhan kita sangat baik adik-adik sekalian. Ya. Tuhan Yesus mau mati untuk kita semua, tidak pandang bulu, untuk setiap manusia. Bahkan Tuhan Yesus menawarkan keselamatan. Puji Tuhan, kita semua sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita sudah memperoleh keselamatan. Ya. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, saling mengasihi Allah. Ya. Kalau kita baca lagi adik-adik sekalian, kamu telah mendengar firman di ayat ke-38, mata ganti mata, gigi ganti gigi, adik-adik sekalian. Jadi, adik-adik sekalian, zaman itu hukum yang berlaku adalah ganti mengganti. Kalau dikatakan di sini di Alkitab, kalau kita baca adik-adik sekalian, zaman perjanjian lama, kalau ada satu hewan peliharaan
punya orang, kita tidak sengaja membunuhnya, kita harus menggantinya. Ya. Bahkan darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Dia berhutang nyawa. Tapi kalau kita lihat Tuhan Yesus begitu baik, ya, itu ciri, itu tandanya Tuhan yang sejati ya. Dia tidak pernah bunuh, mengasihi siapapun. Bahkan ketika orang yang bukan saya menghujat Tuhan, tidak percaya dengan Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk hidup. Nah, Tuhan begitu baik mengasihi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tugas kita adik-adik sekalian, bukankah kita harus mengasihi orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan? Begitupun dia mungkin kasar sama adik-adik, tidak senang, mengejek adik-adik mungkin. Tetapi adik-adik tetap harus mengasihi. Karena dengan mengasihi orang-orang adik-adik sebenarnya, mereka akan datang kepada adik-adik sekalian. Mereka akan bertanya kepada adik sekalian, siapa sih Juan yang begitu baik hati itu? Kenapa dia bisa berbaik hati kepada aku yang telah berbuat jahat kepada Juan? Dia akan bertanya, kemudian Juan akan menjawab, iya, saya bisa berbuat begini karena Tuhan Yesus, Tuhan saya, lebih dahulu mengasihi saya, juga mengasihi kamu. Tuhan saya juga mengasihi kamu. Kemudian dia akan mundur. Roh Kudus akan bekerja dalam hatinya. Kemudian dia dapat mengenal siapa Tuhan Yesus, Tuhan yang sejati. Jadi adik-adik sekalian, pesan apa yang ingin kakak sampaikan? Mari adik-adik sekalian, kita saling mengasihi seperti firman Tuhan hari ini katakan. Kita harus mengasihi sama kita, bahkan sama kita, musuh kita pun kita harus kasih mereka. Adik sekalian, maukah semua sama-sama seperti itu? Mari adik sekalian, akan lebih mengajar. Seperti bagaimana Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita, yang telah berbuat dosa dari semenjak kita ada di dunia ini. Tapi Tuhan mau datang ke dunia yang kotor untuk menebus dosa kita. Tuhan Allah Raja mau datang menjadi seorang manusia, merendahkan hati adik-adik. Kalau saat ini adik-adik mempunyai orang yang adik-adik mungkin tidak senang, atau orang tersebut juga menjadi mungkin barangkali musuh, mari adik-adik sekalian, kalau ini kita mampu mengasihi dia, berani tampil beda, tunjukkan kita adalah orang-orang yang percaya, yang punya kasih yang luar biasa seperti Tuhan Yesus. Mari dimulai dari keluarga adik-adik sekalian, kepada papa mama, kepada kakak adik, koko dan cici, ya, semua kita saling maaf. Tidak apa-apa adik-adik, kita mulai lebih dahulu, tidak usah malu, kita harus berani tampil beda. Bukan hanya fisik kita yang tampil beda adik-adik saya, tapi hati kita harus tampil beda. Ini perkataan Tuhan Yesus, kita harus saling mengasihi adik-adik sekalian. Amin.